selamat pagi lah, apapun lah ya. Jumpa lagi di jalanan. Ini masih di bulan Agustus, ini berangkat kerja. Ya, bulan kemerdekaan. Ya, kemarin pernah ya udah ngomong-ngomong tentang kemerdekaan. Ya, kemerdekaan. Jadi yang merdeka itu bangsa atau negara? Jadinya ya kalau di proklamasi itu yang merdeka adalah bangsa. Karena negara Indonesia baru terbentuk setelah kemerdekaan bangsa Indonesia. Jadi bangsa Indonesia merdeka, kemudian baru terbentuk negara Indonesia, yang itu timeline sejarahnya seperti itu. Oke, sekarang jam 10 ya. Kalau di Sidoarjo Surabaya jam 10 sudah cukup panas. Jadi kalau di sini itu kalau mau berjemur itu tidak jam 10. Kalau jam 10 masih pengen berjemur itu sudah terlalu panas. Jadi harus lebih pagi. Jam 10 ini panas kayak gini. Jalanan ini di sini cukup ramai. Dari tadi papasan mobil cukup banyak ya. Dan karena jalannya ini nggak mau ngalah. Mau lewat kanan lewat kiri ya, kiri aja lah, macet dikit biar. Oh iya kawan, semua sudah pada vaksin belum nih? Saya sih baru vaksin sekali ya, nanti sudah dapat undangan untuk vaksin kedua tanggal 13 Agustus di KKP Juanda, Surabaya. Nah, ngomong-ngomong tentang vaksin, ini cukup ternyata unpredictable ya, susah ditebak. Kemarin karena awal-awal itu ketika program vaksin awal-awal dijalankan, banyak orang itu termakan hoax ya, hoax terkait vaksin, dan banyak juga yang takut ya, termakan hoax itu karena takut, kemudian juga tidak percaya terkait vaksin, sehingga vaksin di awal-awal itu sangat lambat sekali, sampai dari petugas puskesmas dan petugas kesehatan itu mengajak itu dengan cukup intens gitu ya. Bahkan bagi beberapa teman-teman yang memang peduli ya terkait soal vaksin ini, selalu mengkampanyekan ya, entah di media sosial, di keluarga-keluarga, termasuk saya juga gitu. Yang beberapa anggota keluarga besar itu ada yang nggak mau vaksin gitu ya. Coba saya berikan pengertian terkait vaksin ya, alhamdulillah akhirnya pada mau vaksin. Dan sekarang uniknya adalah ketika masyarakat itu sudah antusias vaksin, stoknya yang nggak mencukupi gitu. Padahal target vaksin untuk Indonesia menuju herd immunity itu masih jauh, tetapi vaksinnya sendiri ternyata masih belum banyak. Ya itu pernah saya bahas ya, terkait tentang solidaritas itu ya, bahwasanya memang pandemi itu bisa diselesaikan dengan solidaritas secara global. Bagaimana distribusi vaksin, pemerataan vaksin itu ya. Nah, Indonesia ini kan belum bisa buat vaksin, yang mau nggak mau akhirnya dia harus impor ya. Nah, impor itu ya juga tidak bisa seenaknya kita kan gitu ya. Ya nunggu antrian, mau beli atau stoknya masih ada atau enggak, atau malah justru dipakai oleh negara produsennya gitu. Ya, jadi saat ini itu beberapa waktu yang lalu ya, beberapa minggu terakhir ini, 2 minggu terakhir, stok vaksin itu malah tidak banyak, sehingga beberapa orang itu susah untuk mencari vaksin ya, karena permintaan, demand-nya itu cukup tinggi ya. Entah apakah sudah sadar atau nggak sadar, menurutku sih ya, saya nggak terlalu mempedulikan ya. Menurut saya sih akhirnya banyak yang mau vaksin tuh ya tidak sepenuhnya pada banyak yang sadar ya, karena sebenarnya terpaksa.
atau dipaksa gitu ya. Mengapa saya bisa mengatakan bisa terpaksa atau dipaksa? Nah, karena di media itu kan sudah ada gembar-gembor bahwa vaksin ini menjadi syarat banyak hal. Bahkan sudah terjadi. Kayak saya kerja ini, beberapa klien kalau dikunjungi itu mensyaratkan kita harus bisa menunjukkan vaksin gitu. Terus kalau naik kereta api, kalau tidak salah juga kayak gitu, harus bisa menunjukkan kartu vaksin. Naik pesawat kalau nggak salah ya, sepertinya juga gitu. Dan akan melebar nanti peraturan-peraturan itu kan di secara umum akan diperlakukan bahwa mungkin memasuki suatu area harus sudah divaksin itu, sehingga ya mau nggak mau, yang percaya nggak percaya, yang takut nggak takut, yang takut itu akhirnya ya mau nggak mau harus, yang takut itu mau nggak mau juga harus divaksin, karena kalau enggak ya nanti dia akan kesulitan sendiri. Nah, ini dari satu sisi untuk mempercepat oke, tapi ini juga harus hati-hati sih kebijakan kartu vaksin ini sebagai syarat sesuatu itu ya. Karena gini, karena Indonesia nanti kan herd immunity kan nggak 100% untuk warga negara, cuma sekitar 70% ya, sekitar 208 juta sekian gitu ya, yang akan dijatah vaksin oleh pemerintah Indonesia, alias berarti kan itu gratis. Nah, harusnya ya kalau itu menjadi ada syarat-syarat administrasi, harus segera dipercepat penyediaannya, sehingga herd immunity itu selesai, tercapai. Setelah itu aturan itu harus dicabut, nggak boleh dipertahankan ya. Jadi kalau sudah herd immunity, dengan catatan herd immunity harus dicapai dengan cepat-cepat nih, harus dicabut. Kalau nggak, lah itu ya kan apa ya, akhirnya nanti kan berbayar, karena kalau sudah 70% kan berarti kan nanti sisanya pemerintah akan lepas tangan, kemungkinan akan berbayar. Ya itu kasihan nanti yang nggak dapat jatah karena berebut tadi. Terus peraturan terkait syarat-syarat vaksin masih ada, akhirnya dia harus cari vaksin dengan berbayar ya, kalau orang mampu, kalau enggak kan gitu. Nah, itu harus dikaji ulang terkait syarat-syarat tadi. Tapi ya nggak apa-apa, untuk mempercepat itu dijadikan sebagai syarat sesuatu untuk mengurus administrasi tertentu atau untuk masuk area tertentu, itu nggak masalah gitu ya. Tapi ya harus diiringi dengan percepatan ini, material vaksinnya harus segera ada stoknya gitu ya, sehingga herd immunity cepat. Setelah herd immunity cepat tercapai, aturan itu harus dicabut, jadi tidak boleh ada lagi sebagai syarat-syarat kan gitu kalau sudah herd immunity. Ya biar apa? Biar ya kecuali pemerintah akan selalu menyediakan vaksinnya gratis terus gitu. Kalau nggak bisa menyediakan gratis terus, ya nggak boleh terus jadi syarat itu ya, kurang sip lah. Enak yang sudah dapat gratis kemarin gitu kan. Kadang-kadang yang nggak dapat gratis itu kan diajak bukan karena dia tidak mau, karena sudah nggak kebagian. Jadi kalau sudah ada immunity, sudah 70%, harusnya aturan itu dicabut. Atau tetap ada aturan itu ya, vaksin itu harus selalu gratis, entah tercapai herd immunity atau enggak ya harus selalu ada. Nggak boleh nggak boleh diteruskan aturan itu, atau nggak boleh ketika aturan itu diteruskan nggak boleh terus berbayar gitu. Siang seperti itu kura-kura.